مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا هدي ليالي
كل خير بالمصطفى طيب الوجود ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزهاب اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزهاب اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب نورنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي جئت للباب
لك شفاعة وهذا مقلبي يا نبي.
Online. Oh kanan. Oh kanan. Gambar itu. Gambar gambar. Lagi kasih. Lebih. Nama itu. Ini banyak percaya nama itu. Michael Hans. Kamu harapkan kepada seluruh jamaah kamu yang telah berhadir di Masjid Baitur Rahman, baik yang manteng di luar, harap segera nedamang dalam, dan yang manteng di samping kiri kanan, harap merapat ke nomor dengar. Segera kamu informasikan kepada seluruh jamaah kamu yang akan berhadir, harap segera nedamang dalam, dan yang manteng di samping kiri kanan, harap merapat ke nomor dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja berdiri syukur, marilah sama-sama sabi-sabi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudrah iradahnya lah kita yang di malam yang berbahagia akan dapat melangkahkan kaki ini pada tempat yang mulia hana lain, hana bukan tujuan kita kita ikuti kajian tauhid tasawuf, zikir dan tawajuh yang nantinya akan dibimbing oleh guru-guru kita bersama. Selawat beriring salam, maka sama-sama kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah yang lebih bahagia dari sebuah alam yang hana ilmi pengetahuan kepada alam yang penuh dengan ilmi pengetahuan yang lagi rupa, yang tentunya bersama al dan sahabat beliau sekalian yang seayun langkah seimbang bahu demi kepada sebuah kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang mulia dan muliakan Allah Subhanahu wa taala kepada murabi kita bersama, kepada wali agama kita bersama, kepada mursyid kita bersama Abu Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta keluarga besar beliau. Semoga Abu Ya bergebi ilmu panjang sampai dari Allah Subhanahu wa taala, bergebi kesehatan kepada beliau sehingga mampu bimbing kita untuk berjalan kepada Allah baik secara fisik maupun secara rohaniah. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut banyak kata-kata kemuliaan kepada guru kita bersama Abi yang juga tidak henti-hentinya mengajak kita yang bersama, mengajak masyarakat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Abu Fauzan, kepada dewan-dewan guru yang lainnya yang juga selalu mengajarkan umat supaya dia lebih istiqamah di jalan ilmu tasawufnya. Dan juga kata-kata penghormatan kepada Abu Mayor selaku koordinator lapangan di Masjid Baitur Rahman dan juga sebagai salah seorang kepercayaan murabi Dewa Buya yang di Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan juga kata-kata penghormatan kepada Gubernur PDT, kepada wali-wali Nanggro baik kecamatan Bumbu Kampung yang telah berhadir, dan teristimewa kata-kata penghormatan kepada seluruh jemaah yang telah berhadir tempat-tempat yang mulianya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Baiklah para jemaah rahmat Allah, untuk langkah yang pertama marilah sama-sama kita dengar pembacaan makalah yang berjudul Iman. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Guru Tunku Meflin. Kepada Tunku Meflin tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan inayahnya. Katanya Bandung telah dapat hadir di rumah Allah dalam rangka beribadah, bermuamalah, bermuasyarah, berubudiyah, dan insyaallah berabudah lillahi ta'ala. Selanjutnya kita selalu bersalawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan adanya beliau, berkat adanya beliau, ada alam semesta dan isinya, ada peristiwa yang terjadi di alam semesta sebagaimana apa yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu laki maaf, komandan tadi mengatakan tolong dilamakan sedikit Tengku Meflin. Nya berhubung tapre gure kitanya. Gure kitanya dengan sembahyang Isya. Jadi tolong Tengku lamakan sedikit baca makalahnya. Bagaimana cara melamakan baca makalah? Ya, mungkin dengan tadi yang sudah saya ucapkan, sampaikan, dengan pembukaan yang sebagaimana telah kami sebutkan tadi. Kami rasa sudah cukup melaksanakan perintah komandan, dan kami mohon maaf atas pembacaan mukadimah yang agak panjang ini. Selanjutnya ucapan kemuliaan dan kehormatan itu saya tumpangkan kepada protokol hanya untuk mengingatkan, marilah sama-sama bertanya Bandung untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertanya Bandung diberikan yaitu rasa perhatian, nikmat perhatian dan cinta kepada guru, mursyid, murabit bertanya bersama Abuya selaku wali agama Aceh Darussalam, dan juga Qadi Mufti Malikul Adil. Alhamdulillah, semoga beliau sehat walafiat, selalu senantiasa dalam perlindungan, keamanan, kesehatan, dan juga diberikan umur yang panjang lagi berkah sehingga banyak manfaatnya dan
rahmatnya bagi sekalian alam. Begitu juga kepada ahli keluarga, sahabat, kerabat, murid-murid Abuya di mana saja berada, termasuk kita yang telah hadir pada waktu dan tempat yang mulia ini. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka makalah kita pada malam ini berjudul Iman. Oleh Abuya memberikan ujaran kepada kita bahwa iman adalah membenarkan barang yang didatangkan oleh Rasul. Kami ulangi, iman adalah membenarkan barang yang didatangkan oleh Rasul. Seperti apa? Seperti keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, perintah dan larangannya, dan cerita gaib mengenai kehidupan akhirat dan yang berkaitan dengannya. Nah, itu definisi sederhana tentang iman yang disampaikan oleh Abuya. Selanjutnya Abuya menerangkan bahwa iman itu terbagi kepada 4 tingkatan. Yang pertama, munafik. Ini istilah dalam bahasa Arab, munafik. Oleh Abuya diringkaskan, pengertian daripada munafik ini adalah mereka menzahirkan iman dan menyembunyikan kekufuran. Kita ulangi, mereka menzahirkan iman dan menyembunyikan kekufuran. Jadi zahirnya beriman tapi batinnya kufur pada Allah, Rasul dan ajaran daripada Allah dan Rasul. Lalu yang kedua, ada namanya mukmin awam. Apa itu mukmin awam? Mereka membenarkan zahirnya dan batinnya, akan tetapi terhijab ataupun ragu mengenai keberadaannya. Itu kategori mukmin awam. Yang ketiga, oleh Abuya mengatakan ada iman khawas. Apa itu iman khawas? Atau bagaimana keadaan orang yang imannya khawas? Mereka yakin dan patuh terlihat keberadaan Allah dan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul pada dirinya dan alam semesta. Ini sudah bagus keimanannya, iman yang khawas. Lalu yang keempat, ada iman khawasul khawas. Apa itu iman khawasul khawas? Zahir Allah Subhanahu wa taala dalam syuhudnya dan hilang lain dalam pandangannya, karena dia dan alam merupakan limpahan dari wujudnya. Nah, itu iman khawasul khawas. Jadi kita lanjutkan. Abi sudah tiba, kita percepat saja. Maka penjelasan berikutnya, iman yang ketiga dan keempat ini, kata Abuya, dapat dicapai dengan ajaran tauhid tasawuf. Iman yang ketiga yaitu iman khawas, iman yang keempat yaitu khawasul khawas, itu insyaallah dapat dicapai dengan ajaran tauhid tasawuf, agar iman kita kuat dan kokoh, supaya kita menjadi hamba Allah yang hina dina dhaif fana. Jadi apa guna tauhid tasawuf? Supaya kita menjadi hamba Allah yang hina dina dhaif fana. Keseluruhan wujud kita, baik nafsu, hati, roh dan sir, kita membenarkan apa yang disampaikan atau yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melalui syariat, tariqat, hakikat dan ma'rifat. Itu kategori ilmu tauhid tasawuf harus melalui syariat, tariqat, hakikat dan ma'rifat. Maka penjelasan selanjutnya, hijab yang dimaksud adalah khusus dan wujud nafsu. Jadi diartikan khusus dan wujud ini adalah kepentingan dan keberadaan nafsu. Hijab ini dapat dihilangkan dengan ajaran tariqat dan hakikat. Bila mana Anda telah mencapai iman yang ketiga dan keempat ini, Allah Subhanahu wa taala akan mempedulikan Anda, memperbaiki urusan Anda baik dalam kehidupan dunia dan akhirat, sebab Anda telah berjalan di atas jalan. Di atas jalan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalam Abu Ya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Darussalam, 2 Januari 2014. Sekian dan demikian. Mohon maaf Komandan, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak sama-sama kita ucapkan kepada Brigadier Tukum Eflin yang telah membaca makalah Abuya yang berjudul Iman. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti kajian tauhid tasawuf yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Abi. Pada Abi, tempat dan waktu, silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خدمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Bapak-bapak, masalah zikir, terutama kalimah la ilaha illallah, itu banyak hadis dianjurkan padanya. Dalam sebuah hadis dalam kitab Sirajul Talibin, jika mau belajar di pesantren, ada kitab tasawuf diajari karangan Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Minhajul Abidin. Ada syarahannya bernama kitab Sirajul Talibin.
Jadi dalam kitabnya na hadis ulun tuan ulun puhanco manusia, kata iblis syaitan, dengan dosa dan kelalaian. Awaknya dipuhanco demalun dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi bergali iblis syaitan, saya akan hancur jika katanya selalu membaca kalimah la ilaha illallah. Maka iblis bengih tadi keratin serbeyo syaitan karena banyak membaca la ilaha illallah serbeya maknanya banyak-banyak walaupun 100 kali. Jadi iblis itu terganggu. Tapi hana masalah walau tanya mezikir mantong andai dapat haju zikir ghaflah nanti na masalah. Karena pegalang kita hikam zikirnya berbuah tingkat. Ada namanya zikir ghaflah. Jadi dia berzikir lalai, belum mampu meresapi makna-makna zikir. Jadi zikir lisan nanti. Ditanya lagi nya umpama haji kenapa kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati tanya lalai, itu enggak apa-apa. Kata kita hikam lanjut ju. Kali Ibnu Athaillah dia istiqamah Allah kebantu menjadi zikir yaqdah namanya. Yaqdah itu terbangun, makna-makna zikir semula sudah mulai hadir dalam batin tanya. Jika teringat kebesaran Allah, keagungan Allah, kebesaran sifat kasih sayangnya mulai terbangun di dalam batin tanya. Istiqamah laju nanti dibantu lagi menjadi zikir khudur. Jadi hadir Allah bersama. Sifat kasih sayang Allah itu tersingkap di dalam batin tanya. Baru nanti zikir ghaibah, zikir orang sufi, zikir orang martabat wahdatul wujud. Dia hilang bagi dalam tauhid terbagi 4 tadi. Jadi faedah zikirnya apa-apa? Baca kalimah la ilaha illallah. Tadi siang kami ngaji kitab di makam Syekh Kuala Buno dan kitab Tambihul Masyi. Tambihul Masyinya ditulis oleh seorang sufi Aceh terkenal, yaitu Syekh Abdul Rauf Asingkili, dan kita baca langsung di makam beliau. Buno beliau menjelaskan tentang hadis al-mar'u yamutu ala ma asya alih. Orang akan mati nanti, datang sakaratul maut itu dalam kebiasaan hidupnya. Artinya kalau orang lalai, maka dia akan lalai, mati dalam keadaan lalai. Teman-teman dekat juga hadir pada sakaratul maut. Teman-teman danyo. Jadi jika dalam hidupnya tamangon orang lalai, maka itu orang-orang lalai itu datang pada sakaratul maut. Masa ngon kan, awak main bola Bandung, yang kenyan hadir. Tanya kena habis umur. Hau tadong untuk malam, tanya, maka cukup pah. Kah hau kadang untuk malam. Kan, ni kena klub bola, tanya kena meninggal. Itu benar itu, karena itu hadis ya, dan dijelaskan oleh para ulama. Sehingga laudip dua awak politik Bandung mah
letik lalai maksudnya. Pah dia habis umur pun tanya lagi. Pun tak maju tu waktu. Ditanya kena habis umur. Kan? Jadi insya-Allah nya tanya meninggal awak malam Senin hadir. Pui ke la ilaha illallah tengku muzakir lemah pah kena habis umur. Badik lemah. Ana lain yang pesan tentang kalimah la ilaha. Jadi pegah gunalah kitabnya. Menyamulazamah dadu dan mengon dengan urang menzikir. Tu urang menzikir itu datang pada saat sakaratul maut. Maka adanya insya-Allah meninggal dalam kalimah tauhid. Itu dia yang faedah. Jadi baik-baik aja. Beklam kamu kedih yang menzikir kampung Leu. Bak makam ulama Aceh berasal dari Kanaan, daerah Darul Imarah ini. Jadi kamu baca ini, beliau datang ke Aceh ini, golomna Aceh, mantong kerajaan Perla. Jadi yang berarti bukan gede. Karena ujun keadaan ujun, namanya awak hadir. Awak tanya orang 10, ide 65 ro, kajian sila. Dijak, jak sabi-sabi. Bawa tu supaya tanya Mam tu mai baca kalimahnya node sakaratul maut. Jadi faedah lain tu kata kitab Syah Kuala termasuk kitab ketika mau buka pesantren tu kitab nanji kitab Dusuki Syarah Umul Barahin panjang lebar dijelaskan tentang di antara lain buat tanya akan diberi oleh Allah lambatin sifat akhlak mulia. Di antara lain diberi kegetanya sifat zuhud. Zuhudnya nunggu sifat hati hana mudah dah capai. Mau orang malik menggah tentang zuhud ni. Tu sifat itu diberikan dalam batin tanya. Sifat zuhudnya berarti burudah ya. Lebih donya dalam hati tanya. Sulit tak capai. Bahasa mudah ni hana galak ke donya. Makna hana galak tu kon bekna donya saja tanya. Bekna pangkat, bekna peng. Bukan begitu maksudnya. Anjir du rumah laga, ya kan? Anjir du motor mewah, enggak begitu. Tapi zuhud itu ngon hana sabar. Itu maksud zuhud. Nyan yang mutemenya nyan tunggu 2 rakaat tak kerjakan lebih baik daripada ribuan rakaat yang dikerjakan oleh orang hana zuhud. Yang faedah ni nyan mutemenya di antara lain melalui banyak-banyak membaca kalimah la ilaha illallah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian aku kelebihan lain berkah bak rezeki. Mudah rezeki jangan mudah. Sehingga Syah Kuala mengatakan makanan sedikit bisa dimakan oleh orang yang banyak. Oke, pegali Pak Hamdan, Dr. Hamdan. Jadi Abuya banyak menjamu Abuya di Gorontalo, Abuya Balun. Jadi disiapkan hidangan untuk sekitar 10 orang. Anak sangka nyantruk Sabah kecamatan tu, Depah Jai tu, kasusah. Yang sangat lucu, Bandung tu mai baju. Nunggu pegali Pak. Jadi kata cengangnya. Ya, mungkin barangkali itu contoh-contohnya. Nunggu. Yang pegah kalau Pak Doktor saya siapkan hidangan untuk sekitar 10 orang. Tiba-tiba metro dari kota Manado dipajai wajah di Gorontalo. Lepas Dundro jai ji, pokoknya ramai lah. Tapi aneh ji, ramai pajau Bandung. Itu contoh kata Syekh Abdul Rauf Asikili.
Yang kedua, yang lain itu kelebihan banyak menzikirnya. Tanya tu kan memperoleh tingkatan tauhid. Memperoleh tak naik tauhid tanya meningkat, keimanan tanya meningkat. Nyau faedah baca zikir. Makanya oleh ulama-ulama sufi apa ke bentuk tarikat sufi. Contoh tarikat Qadiriyah itu digagas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, maka gebunan Qadiriyah. Nyan zikirnya, zikir Qadiriyahnya persis lagi ada yang menzikir malam Senin. La ilaha illallah baca di jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah jahar. Naji tarikat Syatariyah, naji tarikat Naqsyabandi. Nah, di Aceh Naqsyabandi itu yang pertama kena nanggrotannya Abu Dawali. Ya, dan di Aceh sumbernya Darussalam. Nah, makanya tungku para ulama namang tarikat pandu bek semebut mentang kan. Bek semebut mentang tapi masuk tarik perjuangkan tarikat. Jadi bek kacau pamai Abu yang Dawali cuma ilmu saja tapi pengamalan itu diambil juga. Sunnah guru namanya tarikat. Itu tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketauhid. Kita yang buat malamnya ada tengkukan tauhid atau keimanan orang munafik, mereka tetap kafir. Jadi kan tetap kafir dalam batin karena mereka mengingkari Allah tapi menyatakan Islam dan keimanan. Jadi selama saja tanya mereka muslim karena dia hanya tertuku iman disembunyikan kekufurannya. Dalam kitab Ihya dipegang Imam Al-Ghazali, nyoboh tu bukan nyen tapih. Tapih paling mah. Kulit bau, kelapa bau. Nya bahasa Aceh tapih. Kulit tebal kan. Baunya Pak, kulit baunya nasi fungsi je. Selama golong disunda, ya kan, golong dibuka kulit ji, jadi melindungi bau ji, je ke bahtrik ji. Niku iman orang munafiknya, yang kedua, segolong truk sakaratul maut, ia aman-aman mendang Pak. Karena jika KTP Islam mengaku iman, lagi yang terjadi dalam sejarah Islam lagi kan, bergabung dengan Nabi Muhammad. Baik kenong pajak atau baik kenong denda macam-macam. Padahal mereka tidak beriman. Itu ada dijelaskan dalam surah Al-Baqarah dan lain-lain. Wa nahnu mustahzi'un. Ayat padu mangku mama. Wa nahnu kami bukan beriman, mengejek-ngejek mentong. Nahnu mustahzi'un. Dia tidak beriman. Hanya tauhid cina dia. Tauhid pun dia. Tauhid munafik. Yang ada kira ayu dan kuat. Tapi tauhid cip, bau pun itu kan boleh. Baru dengku yang kedua, gebuhnan tauhid awam. Tauhid pun ani atau keimanan orang awam. Lagi kebanyakan tanya-tanya lah. Mereka ini dengku percaya kepada Allah zahir batin. Gebuhnan tauhid akidah. Dia akidah bahkan tauhid punya pakai dengan istilah akidah, dia kelompok-kelompok je. Nah, Ahlus Sunnah dan yang ramai, mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain bertentangan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, pahala aliran muncul je dari awal Islam semenjak meninggal Nabi kan muncul di sebuah-sebuah.
yang hana terima oleh para ulama, yang terima oleh umat Islam saatnya akidah ya kelompok. Maka akidahnya niku walaupun tanya berpercaya kepada Allah, beriman dengan Allah, meyakini Tuhan Allah sifat 20, malah tanya hafal, tapi tanya belum bisa akhlak mulia. Entang berakal itu. Tapi akidah Ahlus Sunnah karena Allah terhijab mengalam. Jadi walau malim, walau berakidah Ahlus Sunnah tu kabur mentang. Mentang belum bisa berakhlak. Maka dipeganglah kita Sirrus Salikin, akidah Asy'ariyah wa Maturidiyah itu iman dan tauhid awam. Awamnya kon bangai maknanya. Makna awam orang itu masih berada dalam hijab. Dihijab Allah dengan alam. Maka syirik khafi hangga dah dengan akidah. Maka ada istilah kedua tauhid khawas tadi. Tauhid khawasnya berarti juga disebut ada yang diajari oleh Abuya tasawuf. Tasawufnya le makna aja. Nah tasawuf makna aja akhlak. Lagi pembahasan kitab Ihya kebanyakannya kitab Muraqi Ubudiyah, Irsyadul Ibad, Sirrus Salikin yang bah akhlak. Nah makna tasawuf itu hadir Allah lam pandangan tanya, lam ingatan tanya. Kan? Kebuhnan juga tauhid khawas. Kan kawan? Nah di sini tersingkap keberadaan Allah lam batin tanya. Jadi tersingkap terlihat perbuatan dan sifat kasih sayang Allah, maka gadohlah sifat dan perbuatan tanya di dalam sifat dan perbuatan Allah. Kon tanya yang berbuat, kon tanya yang peguat tanya hebat, tapi memang ikhtiar Allah sepenuhnya. Nah, beda dengan akidah. Punya akidah patih-patih mendang. Kan akidah dia pakai dalil na Allah itu na alam semesta, menyobat tauhid tasawuf atau tauhid khawas hanya pakai dalil karena ji muayyanah ji. Itu bagi orang sufi, bagi orang yang tegas zikir. Karena mudah tu martabatnya, perlu kepada mujahadah, perlu kepada perjuangan. Hansip ngonjut dah baca kitab, hansip harus mujahad, harus damang tarikat, harus na mursyid, harus na pembimbing rohani. Dia yang kedatang cinta dan rindu. Inaga semayang baru khusyuk dulu, baru mengatam zikir. Yang sembahyang orang modelnya, yang gebuhnan sembahyang tarikat. Hati je sudah berjalan. Contoh dia lagi pegawai di hadapan kepala kantor. Lagi aku khusyuk je. Karena tersingkap dalam batin je kepalanya orang nomor satu. Tersingkap dalam batin je JB gaji katanya, je dipecat tanya, je dipinah tanya. Yang lemah maka dekalah hormat. Tapi tanya yang bukan pegawai, karena hormat lagi nya ke bapaknya. Cuma tanya paling-paling tak percaya saja bahawa bapaknya orang nomor satu dalam kantornya. Tapi hanya hormat dia juga. Karena dia hanya tersingkap kebesaran beliau lagi tersingkap bah hati pegawai. Contoh lain lagi ani inang tanya galak, ani inang hana tanya galak. Ani inang tanya galaknya aku yakin hadir di dalam batin sifat ji, cantik ji, kelembutan ji, maka datanglah cinta dan rindu. Yang sembahyang tingkat awaknya, yang gebuhnan salat tingkat tarikat. Yang khusyukan. Yang tanya kebanyakan salat syariat. Salat syariat yang kepubuk rukul heblah. Ada ditulis dalam kitab Majuri, dalam kitab I'anah, Nid, Qasad, Ta'rad, Ta'yin, baca wajah tu wajhiyah, aliham baca Fatihah sampai waladhdallin. Nah baca qul ya kafirun, nah ruku baca subhana rabbiyal azim, nah i'tidal sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kon bertanya anak TK je cina, anak SD je cina, yang salat pun nanti syariat. Ku makna syariat yang kedumna rukun heblah kaya.
Hati hana gua hati ya ke dia jauh laul. Lagi puasa Ramadan syariat ji sekedar tidak makan, tidak minum, tapi tubuh hana berpuasa, anggota tubuh hana berpuasa, hati hana berpuasa. Cuma puasa sekedar tidak makan, tidak minum. Jadi baru bisa dicapai itu dengan tauhid tasawuf atau juga tauhid khawas. Yang pembahasan syarat syariat, salat tarikat lucu tu mah je kebahan ulah-ulah dulu. Padahal baru benar-benar salat. Nya model salatnya benar sih karena rukun heblah. Cuma mayukah benda. Ai kasah tu, kasah karena menghadap kiblat, karena menutup aurat, karena rukul heblah. Cuma yang nak sembahyang tubuh sagai, hati tanya hana sembahyang. Maka jadi kan salat mencegah perbuatan keji dan mungkar kana hang kena orang mati tanya. Tetap mungkar tanya. Tetap jahat tanya. Nah, mentanglah masjid kan ada buat dia berapa dia sembahyang tanya. Mang karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Han demen orang yang salat model kebanyakan tanya salat laleh. Ini perlu betul. Naik pegahnya lah siru salikin tauhid awam, tauhid khawas. Kon kewawasanan cik untuk tertepuan, untuk tak amalkan. Masalah waktu tabu tanya gotruk kenanan apa? Lagi kamu bawa pesantren kamu baca kitab haji, bab haji. Hana mai haji zero dulu. Alam belum bab nikah. Hana som kawin zero. Tapi kamu pun syarat masalah nikah. Haji menaji. Kamu pun syarat tawaf, syarat sa'i. Tapi hana soi haji. Mau walaupun menan ber labu haji. Ang gaje cik. Ya. Labu ha? Haji nya lah go aja haji bos haji ya ni. Lagi kan? Jadi begitu. Jadi belum zikir sebenarnya, belum tawajuh. Tamong tarikat, tanya tamong tarikat. Nya malam Senin Mamzik Raya na tawajuh tanya. Nya sumber ji katanya pelaku tabu yang dawali. Kamu sedih membul. Tulu oleh wabi, tu baru cik ke mursyid. Awal tak mursyid lagi wali. Ban tamong tu kaji ke mursyid. Musa khalifah kau cocok lah. Proyek bendu mau li. Dah kerja juga di. Memang suluk le bang mursyid yang benar. Bermupung le ismu zat bermaksuji, latai siblah bermaksuji, latai sikureng bermaksuji. Baru ukuf bermaksuji, nafi isbat bermaksuji, muraqabah 1 bermaksuji, muraqabah 2 bermaksuji, muraqabah 3 bermaksuji. Tahlil pun masukji wate kahek tamah baru je ke mursyid ni. Nya model-model ni muka khalifah naglah lah. Cuma napu taplu je baca-baca tu. Sebab tanya gi usulu ayo tawajuh. Nya kana tawajuh. Kan? Nya ke nazam lagi nya jamun hana ba masjid raya tu. Badayah-dayah sembunyi-sembunyi lo. Nek suluk mondam. Nya kana ino. As'aluka Allahumma ya Allahu ino keni ya. Jadi nak pegah bawa awak yang najak yang tak kamu pelakuan dalam haji ya. Tabu ya mudawali ya. Tawajuh lagi. Nah, dah syok tarekat Abu ya amran wali. Ka apa? Jadi yang pernah ni tauhid khawas. Rasa naji yang hana pakai dalil. Yang dalil akidah naji. Kita yang berkelam bab balai kitab Atan Sanusi, Ummul Barahin atau yang berjawa Aqidatun Najid. Itu dah kena dalil na Allah adanya alam semesta. Nya akidah modelnya tauhid tasawuf, tauhid khawas hana pakai dalil je. Lagi awak dem umpung mana hana perle kalon untuk tepu nama mana yang perle kalon mana untuk tepu nama mana nya awak hana truk umpung mana di luar gedung nama mana lang kampungnya ban tepu bak masjid menolong kalon berarti daerahnya
nah mano. Sedangkan orang bak gerupuh mano, ana perlek untuk tupu nama mano. Karena ya saja maka perkalaan kita hikam kepa dalil tengku untuk kalon Allah, karena Allah yang cipta dalil kata lebih terang pencipta dalil dari dalil. Itulah kita hikam. Kalau kita hikam, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un, bagaimana alam bisa menghijab Allah sementara alam ada dengan diadakan oleh Allah. Masa aku lemah lukisan, tapi hanya lemah pelukis, sedangkan lukisan ada dari adanya, enggak perlu dalil. Itu tauhid khawas. Yang salat nyan nyobah nuguan nyoba akidah halus sunnah puno katruk bak temperum ya menyoba tauhidnya katruk bahasa menalong liku sabah tu minyak nanyi yang gom demel ya halus sunnah baik tu temperum menyot tauhid munafik kulit tauhid halus sunnah temper tauhid khawas asal tauhid khawasul khawas minyak je, yaitu tauhid sufi, yaitu wahdatul wujud, hanya wujud selain Allah. Yang ada itu adalah Allah, yang ada hanya Allah. Nyo mandung buku yang takalonyo nyo hanya wujud Allah, ada dengan adanya Allah. Kon ada droji perbuatan Allah kita ada bersifat 20 bak wahdaniyah ya, bagi kelai wahdaniyah zat, wahdaniyah sifat, wahdaniyah semua dari Allah. Kon tanya jika Allah baik terlampung kan, tapi wujud tanyanya tidak qiyamuhu binafsi, ada karena kebenar dari Allah, sehat dari Allah, sakit dari Allah, tumbuh dari Allah, biju dari Allah, panjang umur dari Allah, jik kinang dari Allah, jik agam dari Allah, jik ulama Allah pelaku, jik kurun kaya Allah pelaku. Kon ada rong sabah, maka yang ada itu hanya satu, yebuh lahnan wahdatul wujud. Nyona yang salah hukum lah mana wahdatul wujud. Lagi orang dalam surah ni, alam dengan Allah musaho menjadi satu. Berarti alam yang kenyang Allah, Allah yang kenyang alam. Yang konsesali kafir. Tapi maknanya wahdatul wujud itu yang ada itu hanya alamnya, tidak punya wujud yang hakiki. Kon tanya juga, maka juga pegang hakikat dari wujud alam adalah Allah. Hakikatnya asal maknanya, lagi ada yang pegang hakikat lampu setrum ni. Maka lampu kon udip bro, udip setrum. Batin dari lampu adalah batin dari alam, hakikat alam, sumber alam itu adalah Allah. Yang punya makna hakikat Muhammad adalah Allah, lagi kita insan kamil. Kau Nabi Muhammad kaji ke Allah. Hakikat Muhammad dia hakikat insan, hakikat alam, termasuk hakikat tanya Bandung bersumber dari Allah. Kau tanya kaji ke Allah, tidak kon Allah, yang makhluk, maka tidak berdiri sendiri, maka lain dari Allah koncit. Bunol tu alisyah kuala, alamnya kon Allah, lain dari Allah kunci. Lain dia berdiri sendiri enggak, tapi dia berdiri dengan Allah. Yang gebunan tauhid sufi ya. Untung sina MPTT majelis pengkajian tauhid tasawuf, karena dibahas secara detail tentangnya oleh Abuya. Kan? Tapi bedua syariat. Syariat tak belajar le akidah halus sunnah, tak belajar fikih usuji mazhab Syafi'i, supaya dia mafhum rukun salat, syarat salat, kan? Jadi itu makna syariat, tarikat dan hakim. Jadi bisa dicapai itu diantara lain benar zikir yang banyak-banyak, suluk, tawajuh, dan yang paling pokok benar suhbah. Benar pun suhbah. Yang anak suhbahnya menguanya kesehatan benar doktor. Menyobak tukang, menyobak bangunan yang benar tukang. Anjir dah aduk-aduk je semen padu mano padu manjit, tapi benar orang bimbing ya. Nyo benar mursyid, benar mursyid.
Mursyid itu suhbah lagi. Jadi diperjuangkan. Iban ketua kampung masjid di Anjung, kaya lagi kan? Bersemangat baca, ya, karena ilmu ini butuh semangat. Lalau je jak juga kita mau kelam. Lau je gede bulut, kaki bulut je, ya, notok gede. 12 roh demah, kaki je seju gede. Kan ada masalah. Lau je je, dalam becek-becek je. Karena dia kan limong boh syarat dia. Pertama benar takwa, syarat benar bekal. Yang benar himmah. Benar kenderaan, himmahnya makna ji kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat juga nampak kan. Lagi panah. Hala kalau lewina ji mak ji. Nyok petimang ji ya handuk teruk dulu. Ana mangat ji. Kan? Tagah-gah juga, igah-gah juga go. Pakai kita orang nak tagah-gah juga. Kan? Yang lucu kan dia takut juga. Kau ni takut kena yang mana ada ya. Kan? Jadi benar himmah yang kuat. Memang berat tu. Tak kamu ceramah jamu pesantren. Takkan mengata qulil haq walau murran. Katakan yang benar walau pahit. Mak tegoh lam pahit mana takkan. Pah wadika pahit dan alih hadis kan. Ketika mau ceramah pesantren di Purwonoli Tengku, hadis yang kata qulil haq, katakan yang benar walau pahit. Tegoh lam pahit. Ya, baru tak kerja. Ketika pahit tak kerja ni. Ya. Jadi itu haruslah himmah. Yang ketiga itu hanya aja pegang mendong. Ya. Madang na baca-baca lima ya. Dang na hana asyik lo. Mata lu pegang ke drang kau gelul. Lu sekali orang napu. Kan? Kemudian benar mursyid yang gelai. Yang keput benar kerjasama. Benar kerja yang lepeng pedipeng. Yang nak pangkat pemain. Ya. Yang lagi dalam kitab tasawuf apa? Para ulil amri ya. Gubernur, camat, geci, presiden wajib dukung ajaran sufi. Kedua ulun nak kitab ni. Ya, terbaik kitab tasawuf wajib. Di Aceh lagi yang pelemah oleh Sultan Iskandar Muda. Makanya di kuat di kerajaan Aceh itu wali agama atau mufti itu ulama sufi besar, Syekh Samsuddin Sumatrani. Diangkat dia Sultan Iskandar Muda. Makanya Iskandar Muda itu dari muda kan dengan belajar ilmu tasawuf. Maka waktu kaji ke Sultan diperjuangkan. Nyana kitab Syekh Kuala tulis. Nada yang makam Syekh Kuala tiga lumba baca. Bak kulit ditulis. Saya mukadimah. Saya menulis kitab ini atas permintaan Ratu Safiyatuddin. Ratu Safiyatuddin putri Iskandar Muda. Galak sih keajaran sufi. Dia tulis kitabnya. Alih punan kitabnya. Kifayatul Muhtajin yang salah. Itu permintaan Ratu kepada Syekh Kuala. Jadi makmum nangror. Ya. Dan kitab penyebut malam Senin lalu tanya yang gohlom menjadi orang-orang baik seperti mereka, galak tak kaji-kaji ajaran mereka, nya nasib pluh boh faedah ji. Salah siapa ji bila orang itu pemimpin masyarakat, maka dia akan dihormati oleh masyarakat. Di pemimpin yang galak kita tasawuf kepada kesufianan, maka dia akan dihormati oleh masyarakat, dicintai. Syarat kelima benar senjata aja ba Allah. Ya, karena bak jalannya oleh musuh. Musuhnya di antara lain syaitan, hawa nafsu, manusia jahat yang bergabung dengan syaitan sih. Ya kan?
Maka benar senjata senjata haji adalah menzikir banyak-banyak, menzikir banyak-banyak la ilaha illallah. Itulah faedah itu. Mudah-mudahan keberkahan para wali-wali itu mengalir kepada tanya yang bodoh-bodohnya. Barangkali itu saja malamnya yang dapat disampaikan, dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.